Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama adalah tata cara uji normalitas. Kalian lakukan masuk ke data view, pindahkan data ke view. Terus masuk ke variabel view, masukkan nama variabel desa A dan desa B. Setelah itu masuk ke analis, masuk ke deskriptif statistik dan pencet explore. Ini prosesnya guys. Oke, wait. Setelah itu pindahkan desa A dan desa B ke dependent list. Setelah itu klik plot, pencet normality, setelah itu klik continue. Setelah itu sudah selesai, terlihat hasilnya data normal atau tidaknya. Berikut caranya. Cara UJT-nya adalah masuk ke data view, setelah itu pindahkan data ke SPSS. Setelah itu masuk ke variabel view, beri nama 1 hasil penyuluhan dan 2 itu desa. Berikutnya desimalnya kita ubah ke 0, valuesnya kita kasih kode 1 untuk desa A dan 2 untuk desa B. Kemudian mentionnya kita ubah ke nominal. Labelnya kita kasih nama penyuluhan dan desa. Setelah itu masuk ke analis, klik converse mains, pilih independent, simple text. Pindahkan penyuluhan ke teks variabel. Pindahkan desa ke grouping variabel, pencet define group, pencet continue. Lalu klik OK dan keluar hasil output SSS-nya. Kenapa harus menggunakan UJT? Karena data berupa skor pengetahuan bersifat interval dan tidak dapat dianalisis secara parametrik, dan desa A dan desa B terdiri dari responden yang berbeda, tidak berpasangan, sehingga termasuk independent sampel. Dan ingin membandingkan data dan melihat data apakah rata-rata pengetahuan kedua desa berbeda secara signifikan. UJT digunakan dengan asumsi data berasal dari populasi berdistribusi normal dan memiliki varians yang relatif homogen. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata penyuluhan di desa A dan desa B, dengan atau program penyuluhan di kedua desa memiliki hasil yang relatif dan sistematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu uji independent t-test. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini saya sudah menginput datanya. Lalu kita yang satu ini bagian data sosiologi, dan yang duanya itu ilmu politik. Langsung saja ke variabel view, lalu kita ubah namanya nilai tes bahasa Inggris. Nah, yang bawahnya ini kelas. Lalu desimalnya kita ubah ke 0, dan yang bawahnya juga 0. Nah, lalu value-nya kita masukkan 1 dan labelnya sosiologi. Lalu ADD. Yang keduanya labelnya ilmu politik. ADD dan OK. Lalu measure-nya rubah ke scale dan nominalnya juga scale. Nah, lalu kita lanjut ke analyze.
kita ke compartment, lalu independent sampel t-test. Kita klik, lalu nilai tes bahasa Inggrisnya kita masukkan ke t-test variabel dan kelasnya kita masukkan ke yang bawah. Lalu kita lihat dulu, oh ternyata udah, kita continue, lalu kita oke. Nah, ini hasilnya. Nah, lalu kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya, karena v-value 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 atau HO ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata nilai tes bahasa Inggris antara kelompok kelas, yaitu sosiologi dan ilmu politik. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 3 untuk penelitian kuantitatif. Soalnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini. Sebelum memilih salah satu uji yang cocok, kita harus melakukan tes normalitas terlebih dahulu jika data berdistribusi normal. Uji yang cocok untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC adalah yang pertama untuk menggunakan uji parametrik di tes, sedangkan jika data tidak berdistribusi dengan normal, maka metode yang tepat adalah uji non-parametrik Wilcoxon Signet Rank Test. Baik, kita akan ke variabel view. Name diisi sebelum dan sesudah, desimal 0, label motivasi belajar dan sebelum dan sesudah. Di measure ada kita isi scale. Kita ke data view, lalu melakukan tes uji normalitas, ke analyze, descriptive statistik, ke explore, lalu motivasi belajar diisi ke kanan, ke dependent list, plots, kita centang normality plots with test, lalu continue. Di sini kita mendapatkan motivasi belajar sebelum dipasang AC. Di SIG-nya ada 1,88 dan motivasi belajar sudah dipasang AC ada 0,08. Dasar pengambilan keputusan normalitas, jika asimsik lebih besar 0,5, data berdistribusi dengan normal. Jika asimsik lebih kecil 0,05, data tidak berdistribusi dengan normal. Data tersebut tidak berdistribusi dengan normal karena lebih kecil dari 0,05. Jadi kita di sini akan melakukan uji tes Wilcoxon Signet Rank. Jadi di sini kita ke analyze, lalu kita ke non parametric test, kita ke related sample, analyze, non parametric test, lalu ke legacy dialog dan to related sample. Di sini kita masukkan motivasi belajar ke dalam kolom, kita isi di atas, lalu kita centang Wilcoxon ini, lalu kita klik OK. Di sini kita mendapatkan
motivasi belajar sesudah dipasang AC dan motivasi belajar sebelum dipasang AC. Untuk sum of rank ada 18,00 dan positive rank ada 153,00. Jika assumption lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang artinya terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah dipasang AC. Jika assumption lebih besar maka hipotesis ditolak, yang artinya tidak dapat perbedaan motivasi. Berdasarkan output tes ini maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya terdapat perbedaan mahasiswa sebelum dan sesudah dipasang AC. Perbedaannya ada di negative rank ada 18,00 dan positive rank ada 153,00. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 tentang uji Oniway ANOVA. Langsung saja kita ke SPSS. Di sini saya sudah ke data view. Untuk data sudah saya input terlebih dahulu. Lalu kita ke variabel view. Tabel pertama itu nilai evaluasi. Nilai evaluasi. Untuk variabel kedua itu kita ketik hari pelatihan. Hari pelatihan. Lalu kita ke desimal. Untuk desimal kita buat 0. Kemudian ke values. Untuk variabel 2, value-nya 1. Labelnya hari ke-1. Untuk hari kedua, value-nya 2. Labelnya hari kedua. Untuk hari ketiga, value-nya 3. Labelnya hari ketiga. Kemudian oke. Kemudian nilai evaluasi kita ganti ke scale. Untuk hari pelatihan kita ganti ke nominal. Lalu masuk ke analyze. Kemudian klik comparisons. Lalu ke Oniway ANOVA. Untuk nilai evaluasi kita masukkan ke dependent list. Lalu untuk hari pelatihan kita masukkan ke faktor. Kemudian masuk ke optimal. Lalu klik continue. Descriptive dan homogeneity. Lalu continue. Kemudian masuk ke post multi reference. Kita klik 2K. Continue. Oke. Untuk hasilnya, untuk hasil signifikannya 0,97. Lalu kesimpulannya, karena nilai sig 0,097 lebih besar dari alfa 0,05, maka HO diterima. Kesimpulan statistik tidak dapat
Tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Dengan kata lain, rata-rata hasil evaluasi semua kelompok dianggap secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan melakukan proses analisis data pada soal nomor 5. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah resiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Data dari 30 responden yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Kode yang pertama menunjukkan memberikan makanan tinggi protein, dan untuk kode kedua menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein. Nah, di sini data sebelum dan sesudah ada 30 responden. Untuk hipotesis yang dioperasikan adalah berapa perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, tentukan uji statistik yang tepat untuk memulihkan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan alfa 5% atau 0,05. Data yang digunakan terdiri dari dua variabel, yaitu variabel sebelum dan variabel setelah. Keduanya merupakan data kategori nominal dengan dua kategori. Untuk yang kategori pertama tadi menunjukkan memberikan makanan tinggi protein, dan kategori kedua menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein. Maka, uji statistik yang tepat adalah Metnemar atau uji Metnemar. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini saya sudah mendatakan 30 responden. Langsung saja kita ke prosesnya. Kita klik variable view. Di sini kita sebelum dan sesudah. Di bagian value-nya kita klik kode pertama dengan label memberikan makanan tinggi protein. Kita add, dan value keduanya label tidak memberikan makanan tinggi protein. Kita add, lalu kita okekan. Lalu di bagian measure-nya kita pilih nominal, dan yang keduanya juga nominal. Kita kembali ke data view. Kita klik analyze. Klik non-parametric test. Non-parametric test. Saya kasih dialog dan to relate sample. Kita klikkan sebelumnya dan sesudahnya. Karena ini uji Metnemar, jadi Wilcoxon-nya kita hapus dan klik Metnemar-nya. Kita okekan. Nah, di sini sudah terdapat tes hasil darinya. Kita ke
hasil sigma value-nya adalah 0,004 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO-nya ditolak. Dengan kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan, yang berarti program penyuluhan tersebut efektif dan merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan kesadaran serta praktik pemberian makanan tinggi protein pencegahan stunting. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 7 itu yang dimana mengapa kita ngambil uji chi-square. Nah, jadi yang dimana kita itu tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan yang dimana itu tidak ada perbedaan yang sebenarnya frekuensi yang diharapkan. Nah, jadi peroleh suara sama rata gitu. Nah, untuk kita langsung ke masuk ujinya saja lah. Nah, untuk nomor soalnya itu sebuah survei itu kan yang dimana calon bupati itu ada berjumlah 400. Nah, yang menggunakan yang dimana itu jumlah suaranya itu ada 70, 40, 98, 76 sama 116. Itu nama calonnya itu ya Tarmizi, Junaidi, Herman, Susroni sama Mulkan. Nah, itu adapun peroleh survei. Nah, sebagai berikut. Kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya saja langsung. Jadi baik, di sini saya akan masuk ke data view. Nah, untuk data view-nya itu nama calon itu dijelaskan nomor saja dari 1 sampai 5. Nah, untuk jumlahnya ini sudah tertera jelas di soalnya tadi. Nah, untuk variabel view-nya itu di sini values-nya tulis 1 sampai 5. Tarmizi, Junaidi sama Herman, Yusroni sama Mulkan. Nah, nama calon, jumlah pemilih. Nah, sini mixture-nya itu nominal sama scale. Nah, tipe weight sama desimalnya sama. Nah, kita masuk ke data. Dan setelah ke data, kita masuk ke weight case. Nah, setelah itu kita masuk weight case by, itu kan udah di jumlah pemilih. Oke. Nah, itu kita sudah masuk ke analyze non parametric ke chi-square. Setelah itu di sininya nama calonnya kita masukkan ke test variable list. All expect value-nya kita masuk ke all categories equal. Setelah itu kita oke-kan saja. Nah, jadi ini hasilnya 0,01, chi-square-nya 41.700. Untuk DF-nya itu 4. Nah, jadi kesimpulannya itu yang dimana nilai signifikansinya itu dari ditolak H0 hipotesis ditolak karena terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh nama calon Bupati Bangka pada pada Pilkada 2025. Oke, baik, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.